Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas asinkronus agenda 1 hari ketiga dengan judul Kegiatan Kesiapsiagaan Bela Negara. Saya Muhammad Syamsur Rijal dari Min 1 Sukabumi, peserta Latsar tahun 2025, Angkatan 14, gelombang ke-6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang baris berbaris dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan diri, membangun tim, dan cara malam dan api semangat bela negara. Pertama, apa itu baris berbaris? Pengertian baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta latsar. Salah satu dasar pembinaan disiplin adalah latihan PBB. Jadi, latihan PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula, juga dapat membentuk sikap, membentuk disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan, dan lain sebagainya. Manfaat mengikuti baris berbaris ini adalah guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta Latsar CPNS senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Kemudian, ada aba-aba dan gerakan dalam PBB. Pertama, apa itu aba-aba? Aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh seorang ketua atau pemimpin atau pejabat tertua atau pejabat yang ditunjuk sebagai pemimpin pasukan atau sekelompok orang untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut dengan tepat dan tertib. Kemudian, dalam PBB ada yang namanya langkah biasa. Apa itu? Langkah biasa adalah langkah bergerak maju dengan panjang langkah dan tempo tertentu dengan cara meletakkan kaki di atas tanah, tumit kemudian lebih dahulu, disusul dengan seluruh tapak kaki, kemudian ujung kaki meninggalkan tanah pada waktu membuat langkah berikutnya. Kemudian ada langkah tegap. Langkah tegap adalah langkah yang dipersiapkan untuk memberikan penghormatan dan diberi dihormat terhadap pasukan. Pos jaga kesatrian, penghormatan terhadap pati, serta digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian ada langkah defile. Langkah defile adalah langkah tegap yang menggunakan aba-aba langkah defile jalan. Digunakan pada acara tambahan dari suatu upacara yang kegiatannya dilaksanakan oleh pasukan dalam susunan tertentu. Yang kemudian dipimpin oleh seorang ketua pasukan yang bergerak maju melewati depan trup dan menyampaikan penghormatan kepada mereka yang berhak menerima. Selanjutnya ada langkah ke samping. Adalah langkah untuk memindahkan pasukan atau sebagian ke kiri atau ke kanan, menghindarkan aba-aba berhenti, maka jumlah langkah yang digunakan adalah maksimal 4. Kemudian diucapkan pada aba-aba peringatan, dimulai melangkah dengan kaki kiri. Selanjutnya ada langkah ke depan. Langkah ke depan adalah memindahkan pasukan atau sebagian pasukan daripada pasukan sebanyak-banyaknya minimal 4 langkah ke depan, dan cara melangkah adalah seperti langkah tegap, tapi dengan tempo yang lebih lambat serta langkah yang lebih pendek dan tidak melenggang. Selanjutnya ada langkah ke belakang. Langkah untuk memindahkan pasukan atau sebagian pasukan ke belakang, menghindarkan aba-aba berhenti, maka jumlah langkah maksimal adalah 4 langkah, sekaligus setelah diucapkan pada aba-aba peringatan, kemudian dimulai melangkah dengan kaki kiri. Kemudian ada langkah lari. Langkah melayang yang dimulai dengan menghentakkan kaki kiri 1 langkah saja, kemudian telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki terlebih dahulu. Lengan dilengangkan dengan panjang langkah 80 cm dan tempo langkah
adalah 165 cm setiap menitnya. Kemudian dilanjutkan dengan sikap sempurna. Sikap sempurna adalah sikap siap posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya. Sikap tidak ada gerakan bagi peserta, tubuh atau anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi sikap sempurna. Kemudian ada sikap istirahat, di mana sikap ini, sikap posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya. Pelaksananya sikap ini sangat rileks bagi peserta, tubuh atau anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi. Itu adalah sikap istirahat. Selanjutnya adalah periksa kerapihan. Suatu kegiatan dengan posisi berdiri yang dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, maaf. Periksa kerapihan adalah suatu kegiatan dengan posisi berdiri yang dilaksanakan dengan dua cara biasa, dan parade dilakukan untuk memperbaiki dan merapikan pakaian. Kemudian perlengkapan yang melekat pada tubuh dan ketentuan yang telah diatur pada kedua cara yang berbeda. Untuk gerakan, kelompok atau pasukan dilaksanakan secara serentak dan bersama-sama. Bab selanjutnya adalah tentang keprotokolan. Apa itu keprotokolan atau protokol? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam bernegara, pemerintah, atau masyarakat. Biasanya keprotokolan ini atau protokol ini digunakan dalam beberapa bentuk upacara. Kemudian upacara itu sendiri juga ada beberapa macamnya. Ada upacara bendera, yakni upacara pengibaran bendera kebangsaan yang diselenggarakan dalam rangka seperti peringatan hari-hari besar nasional. Contohnya adalah HUT, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila, sampai Hari Sumpah Pemuda. Yang kedua, bentuk upacaranya adalah upacara bendera pada acara kenegaraan. Ialah upacara bendera dalam acara kenegara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di halaman Istana Merdeka Jakarta. Selanjutnya ada upacara bendera pada acara resmi. Upacara ini dilaksanakan bukan oleh negara, melainkan oleh instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta oleh lembaga negara lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah upacara atau bentuk upacara, yaitu upacara bukan upacara bendera. Suatu upacara yang tidak berfokus pada pengibaran bendera kebangsaan, namun bendera kebangsaan telah diikatkan pada tiang bendera dan diletakkan di tempat sebagaimana mestinya. Contohnya adalah seperti upacara pelantikan pejabat, upacara pembukaan roker, atau upacara peresmian proyek, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tentang tata tempat. Selanjutnya adalah tentang tata tempat. Apa itu tata tempat? Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Kemudian terdapat aturan dasar tata tempat. Seperti yang pertama adalah orang yang berhak mendapat tata aturan. Yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi, yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Kemudian, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat paling tengah, tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat daripada posisi sebelah kiri. Jika itu genap, maka posisinya adalah 4-2-1-3. Jika ganjil, posisinya adalah 3-1-2. Berikut adalah contoh atau gambar pengaturan tata tempat posisi berdiri berdasarkan bahan ajar Sandra Erawanto tahun 2015. Berikut juga contoh lainnya tentang pengaturan tata tempat posisi duduk. Ini masih sama, yaitu pengaturan tata tempat posisi duduk bertemuan tatap muka. Dan ini adalah pengaturan tata tempat posisi duduk. Semuanya berasal dari bahan ajar Sandra Erawanto tahun 2015. Kemudian, tata tempat. Apabila naik kendaraan bagi menteri atau kepala LPNK, terdapat tata aturan yang paling utama. Berikut adalah tata urutannya.
1. Di pesawat udara, naik paling akhir, turun paling dahulu. 2. Di kapal laut, naik dan turun paling dahulu. 3. Di kereta api, naik dan turun paling dahulu. 4. Di mobil, naik dan turun paling dahulu. 5. Orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. 6. Jajar kehormatan atau receiving line. Orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. Selanjutnya adalah aturan tata tempat bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah di pusat. Yang pertama tentu saja adalah presiden, yang kedua adalah wakil presiden, yang ketiga adalah pimpinan lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Keempat adalah duta kebesar asing untuk Republik Indonesia. Kelima adalah menteri, keenam pejabat setingkat menteri, ketujuh kepala LPNK, kedelapan kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar, ke-9 gubernur dan wakil gubernur, ke-10 ketua muda, MA, anggota MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan hakim agung. Dan yang terakhir adalah bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. Selanjutnya adalah aturan tata tempat bagi para menteri. Bisa dibaca. Yang pertama adalah urutan tata tempat para menteri diatur menurut urutan menteri yang ditetapkan dalam keputusan presiden tentang pembentukan kabinet. Kedua adalah dalam kehubungan yang berkenaan dengan perwakilan negara asing. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia diberi tata urutan pendahului anggota kabinet. Ketiga, menteri yang menjadi leader sektor suatu kegiatan mendapatkan tempat yang utama. Kemudian yang keempat, dalam suatu acara undangan tingkat menteri yang hadir hanya satu menteri koordinator. Kemudian ada juga aturan tetap tempat bagi penjabat negara atau duta besar. Selanjutnya ada aturan tata tempat bagi pegawai negeri sipil dan mantan pejabat negara. Selanjutnya ada aturan tata tempat bagi istri atau suami pejabat negara, duta besar atau kepala perwakilan negara asing. Selanjutnya adalah aturan tata tempat bagi pejabat yang mewakili. Selanjutnya adalah tentang aturan tata tempat bagi pejabat pemangku status darurat militer atau sipil. Kemudian ada aturan tata tempat bagi pejabat negara yang memangku jabatan lebih dari satu. Dan terakhir adalah pengaturan tata tempat antara pejabat negara atau pemerintah bersama-sama dengan para perwakilan negara asing. Selanjutnya adalah apa itu tata upacara? Upacara adalah serangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pegawai atau aparatur atau karyawan sebagai peserta upacara. Disusun dalam barisan di suatu lapangan atau ruangan dengan bentuk segaris atau bentuk U. Kemudian dipimpin oleh seorang inspektur upacara dan setiap kegiatan peserta upacara melakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang baku melalui perintah pimpinan upacara, di mana seluruh kegiatan tersebut direncanakan oleh penanggung jawab upacara atau perwira upacara dalam rangka mencapai tujuan upacara. Kemudian manfaat tata upacara sebagai bentuk pembinaan disiplin. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus selama mengikuti Latsar CPNS. Dengan semua kegiatan dilakukan serba tertib, yakni tertib di ruang kelas, tertib di ruang tidur, tertib di ruang makan, tertib di lapangan, tertib di pengaturan dan penggunaan waktu, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian, mengingat pentingnya upacara ini, maka kita harus mengetahui bahwa dalam upacara terdapat kelengkapan yang telah diatur. Pertama, harus ada perwira upacara, kedua, komandan upacara, ketiga, inspektur upacara, kemudian ada pejabat lain sesuai dengan kebutuhan, misalnya perlengkapan, keamanan, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya adalah tentang kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini adalah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman di sisi lain. Kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Kemudian, membangun tim. PNS yang sama
peserta adalah PNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka PNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Sebaliknya, jika kesiapsiagaan yang dimiliki oleh PNS akan mudah sulit mengatasi adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Berikut contoh kegiatan dalam membangun sebuah tim. Pertama misalnya walk on bamboo, caterpillar racing, dan hula hoop. Yang terakhir adalah caraka malam. Caraka malam atau jurit malam bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta laskar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan memegang atau menyimpan rahasia organisasi dan rahasia negara. Selain itu, peserta laskar CPNS bisa menghafal atau mengingat, menyimpan berita yang diberikan pada pos start dan akan disampaikan pada pos yang telah ditentukan. Peserta mampu melampaui berbagai rintangan atau hambatan. Peserta bisa dapat menyampaikan berita tersebut hanya kepada yang tuju di pos final. Kemudian ada yang terakhir juga yaitu api semangat bela negara. Api unggun adalah api di luar ruang yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu atau kumpulan dahan, ranting, jerami, atau daun-daun kering. Api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Pada mulanya, api unggun digunakan sebagai tempat pertemuan di samping sebagai penghangat badan dan menjauhkan diri dari gangguan binatang buas. Dalam kegiatan laser ini, CPNS api unggun dilaksanakan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih keberanian dan kepercayaan diri pada diri sendiri. Begitulah rangkaian penjelasan tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran atau video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.